Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Afandi dari Prodi D4 MPLM NRP 24010930. Di sini saya akan menjelaskan presentasi mengenai materi Enterprise Information System atau ACE dalam logistik maritim dan operasional pelabuhan. Nah, yang pertama, Enterprise Information System atau ACE merupakan sistem informasi terintegrasi yang mendukung seluruh proses bisnis perusahaan, membantu mengelola data, sumber daya, dan informasi secara real time. Dalam logistik maritim, ACE berperan dalam 1. Kelancaran arus barang. Kedua, kelancaran arus informasi. Ketiga, peningkatan kualitas layanan pelanggan. Dan efisiensi operasional pelabuhan. Nah, jadi Enterprise Information System ini yaitu sistem informasi terintegrasi yang mendukung seluruh proses bisnis perusahaan. Nah, apa aja komponen utama ACE? Nah, ada 3 komponen utama ACE. Yang pertama yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah, yang kedua Supply Chain Management atau SCM. Nah, Supply Chain Management ini juga bisa disebut manajemen rantai pasok. Nah, yang ketiga yaitu Customer Relationship Management. Customer Relationship Management atau CRM. Nah, dari ketiga sistem tersebut saling terintegrasi untuk mendukung operasional pelabuhan dan logistik maritim yang efektif. Jadi ketiga sistem yang tersebut saling terintegrasi untuk mendukung operasional pelabuhan dan logistik maritim yang efektif. Saya lanjut. Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah, pengertian dari ERP sendiri yaitu ERP adalah sistem yang digunakan untuk mengelola seluruh sumber daya perusahaan secara terpusat dan terintegrasi. Nah, fungsi dari ERP sendiri yaitu yang pertama, pengelolaan keuangan. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia atau SDM. Ketiga, pengelolaan inventory. Dan yang keempat, pengawasan operasional pelabuhan. Nah, itu adalah beberapa fungsi dari ERP. Selanjutnya adalah manfaat ERP. Manfaat yang pertama yaitu mengurangi duplikasi data. Jadi manfaat ERP ini yaitu yang pertama mengurangi duplikasi data. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi kerja. Jadi ERP dapat mendukung dalam peningkatan efisiensi kerja. Nah, yang ketiga yaitu mempercepat pengambilan keputusan. Jadi ERP sistem yang membantu mempercepat pengambilan keputusan. Nah, yang selanjutnya adalah implementasi ERP dalam operasional pelabuhan. Contoh penggunaan ERP yaitu 1. Monitoring penggunaan alat bongkar muat. ERP bisa digunakan sebagai monitoring penggunaan alat bongkar muat. Yang kedua yaitu pengelolaan jadwal kerja karyawan. Jadi ERP digunakan untuk mengelola jadwal kerja karyawan. Yang ketiga adalah pengendalian stok peralatan dan suku cadang.
Jadi ERP membantu mengendalikan stok peralatan dan suku cadang. Yang keempat yaitu pengelolaan anggaran operasional pelabuhan. Jadi membantu pengelolaan dalam anggaran operasional pelabuhan. Nah, hasil dari penggunaan tersebut adalah yang pertama, operasional lebih terkontrol. Kemudian, biaya operasional lebih efisien. Dan yang pasti yaitu produktivitas perusahaan menjadi meningkat. Yang selanjutnya yaitu supply chain management atau SCM. Bisa juga disebut sebagai manajemen rantai pasok. Nah, pengertian dari SCM itu sendiri yaitu SCM adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh aktivitas rantai pasok dari pemasok hingga pelanggan akhir. Jadi SCM adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh aktivitas rantai pasok dari pemasok hingga ke pelanggan. Nah, fungsi dari SCM itu sendiri yaitu yang pertama, mengelola pengiriman barang. Yang kedua, mengatur pergudangan. Yang ketiga, mengelola distribusi kontainer dan koordinasi antar pelabuhan dan perusahaan pelayaran. Nah, penerapan SCM di logistik maritim. Nah, implementasi SCM. Contoh penerapannya yaitu pelacakan posisi kontainer secara real time. Selanjutnya, koordinasi jadwal kapal dan terminal. Pengelolaan distribusi barang dari pelabuhan ke gudang. Sinkronisasi informasi antara shipper, forwarder, dan pelabuhan. Nah, terus manfaatnya adalah yang pertama, mengurangi keterlambatan pengiriman, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan efisiensi rantai pasok. Selanjutnya adalah Customer Relationship Management atau bisa disingkat CRM. Nah, pengertian dari CRM itu sendiri adalah CRM adalah sistem yang digunakan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan pelanggan dan mitra bisnis. Jadi CRM digunakan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan pelanggan dan mitra bisnis. Fungsi dari CRM itu sendiri yaitu pengelolaan data pelanggan, monitoring layanan pengiriman, penanganan keluhan pelanggan, dan komunikasi dengan mitra bisnis. Selanjutnya adalah penerapan CRM di pelabuhan. Implementasi CRM. Contoh penggunaannya yaitu yang pertama, portal informasi pelanggan. Jadi menjadi portal informasi bagi pelanggan. Terus tracking status pengiriman. Jadi CRM digunakan untuk tracking atau kita mengecek status pengiriman kita itu sampai mana gitu. Dan juga layanan pengaduan online. Jadi misal kita ada problem gitu, jadi bisa menjadi sistem bagi pelanggan untuk mengadu ke perusahaan atau pengirim. Selanjutnya adalah notifikasi jadwal kapal dan kontainer. Nah, manfaat dari penerapan CRM di pelabuhan yaitu yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat hubungan bisnis, dan meningkatkan loyalitas pelanggan.
Selanjutnya adalah integrasi ERP, SCM, dan CRM. Apa sih hubungan dari ketiga sistem tersebut? Nah, ERP mengelola sumber daya internal. Jadi ERP yang mengelola sumber daya internal. SCM mengelola aliran barang dan informasi. Jadi SCM yang mengelola aliran barang dan informasi. CRM yaitu mengelola hubungan pelanggan. Jadi hubungan antara ketiga sistem tersebut sangatlah terintegrasi dan berkesinambungan antara satu sama lain. Hasil dari integrasi yaitu data lebih akurat, operasional lebih efisien, pelayanan pelanggan lebih baik, dan daya saing perusahaan pun meningkat. Nah, jadi hasil dari integrasi ketiga sistem tadi yaitu data menjadi lebih akurat, operasional juga lebih efisien, pelayanan pelanggan pun lebih baik, dan daya saing perusahaan pun meningkat. Nah, kesimpulannya yaitu ACE merupakan fondasi digital dalam operasional logistik maritim modern. ERP membantu pengelolaan sumber daya perusahaan. SCM mengoptimalkan rantai pasok dan distribusi barang. CRM meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu integrasi ketiganya menciptakan operasional pelabuhan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada pelanggan. Ya, jadi dari kesimpulan tersebut bisa kita ambil ya dari integrasi ketiganya itu menciptakan operasional pelabuhan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada pelanggan. Oke, mungkin cukup segitu saja video penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.